Halo teman-teman, pada mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa elektronik. Video ini dibuat oleh Anindya Devi Aurelia dan Baby Brisa Cantika. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Pada tahun 1984, Naomi Baron dalam papernya memperluas gagasan mengenai komunikasi yang berbasis data komputer dan merefleksikannya ke dampak yang memungkinkan pada tipe lisan dan tulisan yang berbentuk tradisional. Ia berpikir bahwa orang mungkin ingin mencari tahu apa ada perbedaan dari tata bahasa yang dimediasi komputer dan bentuk lain dari bahasa lisan dan tulisan. Siapakah Naomi Baron? Naomi S. Baron adalah ahli bahasa dan profesor linguistik di Departemen Bahasa dan Studi Asing American University, Washington, D.C. Bidang penelitian dan minatnya meliputi komunikasi melalui komputer, penulisan dan teknologi, bahasa dalam konteks sosial, penggunaan bahasa, dan sejarah bahasa Inggris. Pada papernya, ia menjelaskan tentang apa kemungkinan yang paling umum dari komunikasi yang dimediasi komputer, bahasa yang digunakan oleh orang pada BBS atau Bulletin Board System. Sekarang disebut variasi bahasa baru, bahasa elektronik. Bulletin Board System atau BBS adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis komputer yang memperbolehkan orang terlibat dalam suatu diskusi, mengupload dan mendownload file-file, dan membuat pengumuman tanpa harus terhubung ke komputer pada saat yang sama. BBS menjadi komunitas online yang sering digunakan pada awal 80-an dan 90-an sebelum kehadiran teknologi web. Walaupun tidak mempunyai anggota tetap dan jarang bertemu, namun para anggota BBS sudah akrab dengan publikasi masing-masing. BBS biasanya diakses menggunakan modem yang pada tahun 1970 hanya ada 15.000 yang beroperasi di dunia dan pada 1987 sudah mencapai 10 juta. Meski pesan dikirim ke penerima tertentu, namun semua orang yang terhubung di BBS memiliki akses ke semua pesan atau tidak ada yang bersifat pribadi. Para peserta berasal dari latar belakang yang beragam, dan tak ada batasan usia yang jelas. Karena peserta tidak melihat atau mendengar satu sama lain, jadi tidak mungkin untuk menebak usia seseorang atau menyimpulkan umurnya. Bahasa elektronik mempunyai suatu ciri tertentu yang membedakannya dengan macam bahasa Inggris lain. Pesan yang disampaikan secara berbeda. Ada interaksi yang lebih ringan dan lebih santai antara peserta dan pergantian topik yang khas dari beberapa bahasa Inggris yang diucapkan. Namun, mereka tidak dapat dianggap sebagai pesan yang diucapkan karena para peserta tidak melihat atau mendengar satu sama lain. Tidak bisa dianggap juga sebagai pesan yang ditulis karena banyak yang menyusun kata-kata secara otomatis dari jaringan internet, seperti kata otomatis yang terkoneksi dengan server dan teknologi. Bahasa elektronik memiliki fitur situasional yang unik yang akhirnya memunculkan satu fitur bahasa yang khas. Studi ini mengungkapkan perbedaan yang jelas dalam frekuensi relatif terjadinya infleksi atau proses penambahan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Contoh infleksi dalam bahasa Indonesia misalnya adalah kata buah dan buah-buahan. Buah adalah kata benda tunggal, sedangkan buah-buahan adalah kata benda jamak. Kasus ini reduplikasi mengakibatkan pembentukan kata baru dengan perubahan dari tunggal ke jamak. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan kata benda jamak, maka kita hanya perlu menduplikasi kata tersebut, misalnya orang menjadi orang-orang, rumah menjadi rumah-rumah, dan sebagainya. Namun, karena penelitian ini berfokus pada fitur linguistik tunggal, maka tidak memberikan dasar yang memadai untuk karakterisasi bahasa elektronik. Selanjutnya adalah model multidimension multifeature atau MDMF yang dikemukakan oleh Bieber. Studi empiris tentang bahasa elektronik membentukkan model yang sesuai untuk studi variasi bahasa yang ditentukan secara situasional dan korpus yang memadai. Model yang dipilih adalah analisis Bieber's multidimension multifeature atau MDMF, seperti yang dijelaskan dalam Variation Across Language and Speech pada tahun 1988. Inovasi khusus Bieber adalah analisis yang dapat dibaca komputer untuk menentukan serangkaian fitur linguistik yang ada atau tidak berkorelasi dengan apa yang ia sebut textual dimension. Textual dimension adalah kategorisasi fungsional yang melintasi golongan tipe tradisional.
Asumsinya bahwa jika satu set fitur linguistik tertentu secara konsisten muncul bersama dalam sekelompok teks, serangkaian fitur tersebut melayani fungsi komunikatif tertentu. Misalnya pada prosa akademik, reportase pers, dan dokumen resmi. Walau berbeda tingkatannya, semuanya memiliki kesamaan fitur seperti kosakata yang bervariasi dan frasa preposisional frekuensi tinggi. Ciri pendekatan Bieber adalah bahwa ia tidak melakukan pemisahan secara jelas antara berbicara dan menulis. Dengan demikian, menulis seperti pesan lebih mirip berbicara seperti percakapan secara langsung dibandingkan dengan tipe tertulis lainnya. Selanjutnya adalah The Electronic Language Corpus atau ELC. Corpus digunakan sebagai salah satu pemilihan data. BBS yang berlokasi di Montreal, namun bersifat internasional dalam arti mengumpulkan dan memposting pesan dari seluruh Kanada dan Amerika Serikat yang disalurkan melalui jaringan yang lebih besar seperti Videonet dan Metrolink. Corpus terdiri dari dua himpunan bagian, offline yang memiliki 90.075 kata dan others yang memiliki 115.618 kata. Untuk menerapkan analisis Bieber pada ELC, pertama-tama perlu untuk menandai korpus, yaitu untuk menetapkan label part of speech untuk setiap kata dalam korpus. Linguistik korpus adalah metode linguistik yang menggunakan data dari bahan-bahan bahasa yang terkumpul dalam suatu sumber yang disebut korpus atau sejenis bank bahasa yang berasal dari penggunaan bahasa dalam berbagai genre, ragam, dan bahan lisan maupun tertulis. Bahasa elektronik menempatkan beberapa fitur linguistik yang telah dikaitkan dengan bentuk tulisan dan bahasa tertentu, yang biasanya dikaitkan dengan bahasa lisan. Mungkin yang biasa kita kenal adalah wawancara publik dan surat-surat, pribadi maupun profesional. Nah, ada beberapa dimensi teks, yaitu ada 6 bagian. Berikut dimensi-dimensi tersebut. Flanagan dan Metzger dalam Federman 2008 pernah melakukan penelitian di Amerika Serikat tentang motivasi penggunaan internet. Penelitian ini menemukan bahwa motivasi penggunaan teknologi yang dikemukakan pada responden adalah untuk mencari informasi, belajar, bermain, bersantai, persuasi, keterkaitan sosial, menjaga hubungan, serta memecahkan masalah. Berikut dimensi kepentingan penggunaan internet dan aktivitasnya.